Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Sebastian Rai, mahasiswa S1 jurusan Kriminologi Universitas Indonesia angkatan 2019. Saya di sini mau membedah dan membahas soal-soal masuk perguruan tinggi nasional seperti SBMPTN dan SIMAK UI. Ya udah, yuk langsung kita bahas. Oke, di sini saya mau presentasi screen dulu. Nah, soal yang akan saya bahas pertama adalah soal SBMPTN tahun 2016. Di sini soal yang akan saya bahas adalah soal mata pelajaran sosiologi. Di sini disebutkan bahwa perilaku seseorang yang mencoba untuk meminum minuman keras dan bergaul dengan teman-teman yang melakukan tindak kriminal dapat menjadi awal dari perbuatan penyimpangan. Nah, teman-teman, untuk soal sosiologi ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah mengetahui topik apa yang sedang ditanyakan di dalam soal atau di deskripsi soal, serta mengetahui kata kunci di dalam soal tersebut. Di soal pertama ini, dapat kita ketahui bahwa topik atau bahasan yang dimaksud adalah tentang tindakan kriminal, kejahatan, serta penyimpangan. Dan yang menjadi kata kuncinya di sini dapat kita garis bawahi adalah tindakan kriminal yang menjadi awal dari penyimpangan. Nah, dari kata kunci ini kita dapat tahu bahwa yang diminta soal adalah kriteria atau tipe penyimpangan manakah yang dimaksud. Oleh karena itu kita harus tahu tipe-tipe penyimpangan itu. Dan ada beberapa klasifikasi tipe-tipe penyimpangan yang bisa teman-teman lihat. Ada berdasarkan tahapan seperti primer sekunder, berdasarkan pelaku, individu, dan kelompok, berdasarkan perencanaan situasional sistemik, atau sifat positif dan negatif. Nah, untuk memudahkan lagi, kita bisa mencoret pilihan yang tidak ada di dalam klasifikasi umum ini, seperti utama, lanjutan, maupun kebiasaan. Sehingga opsi yang tersedia adalah primer atau sekunder. Nah, untuk itu jawaban yang benar adalah penyimpangan primer. Karena penyimpangan primer ini adalah penyimpangan yang sifatnya itu masih sementara dan dilakukan sebagai bentuk inisiasi atau baru pertama kali dilakukan. Dan belum ada proses labelisasi atau stigmatisasi dari masyarakat. Dan jika mulai ada stigmatisasi atau labelisasi dari masyarakat, barulah kejahatan itu disebut atau penyimpangan itu disebut dengan kriteria sekunder, karena akan ada kecondongan dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan atau penyimpangan berikutnya. Jadi jawaban yang benar adalah primer. Di sini kita coba bahas klasifikasi lain dulu, biar lebih pemahaman kita lebih dalam. Pertama itu berdasarkan pelaku. Ada yang individu dan kelompok. Individu berarti dilaksanakan atau dilakukan oleh si individu sendiri, sedangkan kelompok berarti dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok. Ini bisa kita lihat di seperti tindakan kriminal oleh geng-geng, geng motor, geng begal, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan perencanaan, ada yang situasional, yang berarti penyimpangan atau kejahatan itu dilakukan menurut waktu atau ada peluang di suatu waktu tertentu. Misalnya seorang yang lagi tidak ada uang, dia kemudian terdesak untuk mencopet. Atau seorang anak yang sedang melakukan ujian dan tidak tahu ujiannya akan melakukan kecurangan dengan mencontek. Itu situasional. Dan sistemik adalah penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan lebih terencana. Hal ini bisa kita lihat di kelompok-kelompok kriminal terorganisir seperti itu. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya, positif atau negatif. Jadi walaupun penyimpangan itu sebenarnya adalah dilihat penyimpangan karena berbeda dari nilai atau norma di sekitarnya. Namun hal itu bisa positif, dalam artian dia ternyata bisa membawa perubahan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan sebaliknya malah ada yang merugikan yang disebut dengan penyimpangan negatif. Oke, kita lanjut soal kedua, ini SBMPTN 2019. Dan disebutkan bahwa teori yang menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan adalah. Nah, teman-teman, di sini lagi-lagi topik yang dibahas di soal kedua ini adalah tentang penyimpangan atau kejahatan. Dengan kata kunci, kita ambil adalah teori
ketidakseimbangan nilai norma dalam penyimpangan adalah. Nah, ini jawabannya adalah E, teori anomi. Karena ini sudah jelas teman-teman bahwa teori anomi mengatakan bahwa anomi itu adalah sebuah keadaan di mana terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan nilai dan norma di dalam masyarakat itu. Sehingga dengan ketidakseimbangan nilai dan norma akan mempermudah atau membuat masyarakat atau individu cenderung untuk keluar dari norma. Dan bisa kita bahas beberapa teori-teori tentang penyimpangan. Ada teori pertama, tadi yang anomi, di mana ketidakseimbangan nilai dan norma juga dipengaruhi oleh yang namanya perubahan sosial. Karena dengan adanya perubahan, maka akan membuat disrupsi atau gangguan pada nilai dan norma yang telah ada sebelumnya. Kemudian teori fungsi, berarti menurut teori ini bahwa kejahatan itu pasti akan selalu ada, atau hal atau gejala yang sifatnya normal di dalam masyarakat. Ketiga adalah teori labeling. Di sini melihat bahwa penyimpangan atau kejahatan adalah hasil dari proses labelisasi atau stigmatisasi yang berakibat pada penyimpangan sekunder atau penyimpangan selanjutnya. Dan terakhir ada teori konflik. Di sini melihat bahwa perilaku penyimpang didefinisikan oleh pihak-pihak yang berkuasa, atau adanya kepentingan orang yang berkuasa akan membuat suatu perilaku itu dapat dikatakan suatu kejahatan atau penyimpangan atau bahkan tidak. Oleh karena itu, untuk soal ini yang benar adalah E, teori anomi. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah cukup dimengerti? Kalau udah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dan ini adalah soal SIMAK tahun 2017. Soal nomor 52. Di sini disebutkan bahwa kemajemukan pada masyarakat Indonesia dapat menyebabkan timbulnya permasalahan dan kerawanan. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, berarti soal ini membahas tentang topik kemajemukan dan kerawanan sosial. Dan yang ditanyakan adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Tetapi yang kecualinya. Oleh karena itu, kita harus mengecek satu persatu opsi atau pilihan yang manakah yang malah membuat kemajemukan yang ada malah menimbulkan permasalahan atau kerawanan sosial. Untuk opsi A, melakukan pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan. Nah, ini adalah malah cara yang benar, karena jika pembangunan sudah merata atau kesenjangan antar wilayah kecil, otomatis walaupun kita majemuk, kita tidak akan memiliki perasaan untuk adanya kecemburuan sosial atau diskriminasi yang bisa kita rasakan. Dan untuk nomor B, pilihan B, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dan ini juga benar karena kita yang majemuk, yang berarti memiliki latar belakang yang berbeda, akan lebih mudah disatukan dengan adanya sikap dari satu identitas yang sama, ini tentang nasionalisme kita. Dan ini juga didukung oleh opsi C tentang sikap toleransi, yang berarti kita harus mengedepankan sikap menghargai antar kemajemukan yang ada. Dan D, membuka forum komunikasi lintas suku, ras, dan agama. Ini juga benar, karena dengan adanya forum komunikasi ini tentu dapat menjadi suatu wadah bagi kemajemukan, antar kemajemukan untuk saling bertemu, memberi pengetahuan, atau menjadi ruang untuk resolusi konflik. Dan yang E, mempertahankan dan menjalankan tradisi adat secara kaku. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena tradisi yang dijalankan secara kaku dapat tanpa memperhatikan toleransi dan kemajemukan hanya menyebabkan kerawanan sosial. Otomatis jawabannya adalah E. Oke, soal terakhir masih simak ini untuk nomor 57. Pernyataan pertama, diferensi sosial dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari keragaman suku bangsa. Sebab kedudukan suku bangsa dan etnis dilihat di masyarakat Indonesia dilihat secara setara dan tidak berkaitan dengan status sosial. Nah, ini jawabannya adalah A, pernyataan benar dan alasan juga benar serta berhubungan. Karena di sini dikatakan bahwa diferensi sosial terlihat dari keragaman suku bangsa. Ini benar, karena diferensi sosial itu mencakup beberapa hal seperti suku bangsa, agama, jenis kelamin, profesi, dan sebagainya. Otomatis ini benar. Untuk alasan, kedudukan suku bangsa di Indonesia dilihat setara dan tidak berkaitan dengan status sosial. Ini juga benar, karena apakah ada status sosial di masyarakat kita Indonesia yang mencerminkan
suatu kedudukan suku tertentu. Sebenarnya tidak ada, otomatis ini juga benar dan berkaitan. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.